Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Gumilar. Saya mahasiswa dari STI SMI Bandung. Ingin menyampaikan beberapa data dan fakta terkait dengan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dilansir dari laman worldometers.info, grafik di atas menunjukkan bahwa penambahan kasus per hari meningkat dari hari ke hari. Tanggal 9 April terdapat peningkatan kasus sebanyak 337 kasus positif dalam sehari. Hal ini pastinya memberikan kerugian yang besar pada masyarakat dan Indonesia. Peningkatan kasus positif yang terjadi dari hari ke hari menyebabkan banyak kerugian terhadap berbagai sektor di Indonesia, salah satunya sektor ekonomi Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, nilai tukar 1 USD terhadap rupiah adalah sebesar Rp14.265. Kemudian, pada tanggal 9 April 2020, nilai tukar 1 USD terhadap rupiah adalah sebesar Rp15.880. Jadi, rupiah melemah sebesar 1.615 poin atau melemah sebesar 11,32% dalam 39 hari. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan positif antara jumlah kasus COVID-19 dengan kekuatan nilai tukar USD terhadap rupiah. Jika kasus COVID-19 selalu bertambah, akan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu indikatornya adalah terjadinya pelemahan rupiah terhadap USD dan mata uang asing lainnya. Selanjutnya, hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi suatu penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, akan meningkatkan nilai tukar 1 USD sebesar 0,6189704 rupiah. Pastinya hubungan ini perlu diuji lebih lanjut karena penguatan dan pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pelemahan nilai tukar rupiah adalah salah satu contoh dari pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Berikutnya, dampak ekonomi lainnya adalah pergerakan IHSG yang terjun bebas. Data IHSG menunjukkan bahwa sebelum terdapat kasus COVID-19 di Indonesia, nilai IHSG berada di kisaran 6 ribuan. Akan tetapi setelah terdapat COVID-19 di Indonesia, nilai IHSG terjun bebas ke kisaran 4 ribuan. Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani bahkan mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997 sampai 1998 dan 2008 sampai 2009. Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Beberapa dampak ekonomi dari COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia dipaparkan dalam konferensi pers pada tanggal 1 April di Kementerian Keuangan. Seperti yang pertama adalah ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena risiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa. Yang kedua, ancaman kehilangan pendapat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal. Yang ketiga, kredit macet pada UMKM karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal. Yang keempat, sistem koperasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas. Yang terakhir adalah depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital flight. Lalu selanjutnya, mengapa pemerintah sulit sekali menerapkan lockdown? Dari grafik Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 74,1 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal. Pemerintah pusat memang menolak melakukan lockdown karena jika ingin menerapkan lockdown, ada sekitar 74,1 juta orang yang akan kehilangan pendapatan. Pada saat ini, dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta, Presiden Jokowi memutuskan memberikan bantuan masing-masing Rp600.000 untuk 1,2 juta orang per bulan. Misalkan, jika skema lockdown diberlakukan dan semua orang yang bekerja di sektor informal tidak bisa bekerja dan tidak memiliki pendapatan, maka dengan bantuan Rp600.000 untuk 74,1 juta dibutuhkan Rp44,46 triliun. Jika berlanjut hingga 2 bulan, pemerintah pusat harus mengeluarkan dana sekitar Rp88,92 triliun.
Oke, sekian penyampaian saya terkait pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.